Kemudian naga hitam dan penguasa neraka. Sangat mungkin tujuan awalnya adalah pergi ke tempat pemakaman naga. Tetapi di jalan, dia bisa merasakan aura pembunuhan Tengu, dan dia berubah tujuan sementara. Hati Qin Yichen terangkat ketika dia memikirkan hal ini. Apa yang ingin dilakukan naga hitam ketika dia pergi ke tempat di mana naga itu dikuburkan? Menurut leluhur bayi darah, Raja Dewa Yue dari pertempuran itu hampir tidak akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Dan ada lebih banyak kekuatan yang ditinggalkan oleh para pejuang dari 10 protos besar. Tempat di mana naga dimakamkan seperti peninggalan naga asli, meninggalkan pertempuran berdarah di dunia, dan menjelajahi peninggalan naga asli akan diberkati oleh leluhur. Qin Yichen telah mengalaminya secara langsung. Jika naga hitam dapat menipu leluhur itu, biarkan yang terakhir secara keliru percaya bahwa itu juga keturunan naga sejati dari pencarian. Kamu harus pergi ke tempat naga itu dikuburkan. Qin Yichen mengambil keputusan dan Bai Guanxing memutuskan untuk pergi ke Burin Dragon City terlebih dahulu. Tuan, ketika Anda tiba di kota pemakaman naga, Anda harus berkumpul. Ini berbeda dari masa lalu. Akan ada aturan jika Anda berbagi rampasan, dan di kota pemakaman naga, yang kuat sangat diperlukan. Nenek moyang bayi darah tampaknya tahu betul apa arti kota pemakaman naga bagi putra Baize. Itu adalah harta pamungkas dari pembangkit tenaga listrik yang jatuh dan dibawa ke kota pemakaman naga untuk berbagi rampasan. Akankah Bai Guanxing bahagia saat melihatnya? Tapi sayang leluhur berdarah memiliki aturan mereka sendiri. Kota pemakaman naga telah ada selama bertahun-tahun, dan aturan telah dibentuk. Pasti ada orang kuat yang bertanggung jawab. Mereka ingin menyerang dengan keras, yaitu jelas bukan langkah yang bijaksana. Jangan khawatir, aku tahu itu di hatiku. Bai Guanxing tidak setuju atau menolak, tetapi meninggalkan kata-kata ini dengan dingin. Mengubur kota naga berdiri di dunia yang luas. Kota pemakaman naga juga cukup terkenal di alam semesta kuno. Lagi pula, sebagian besar harta yang dihasilkan di tanah pemakaman naga akan diperdagangkan di sini. Dan apa yang dibutuhkan pertukaran itu secara alami adalah harta yang ada dari yang kuat di alam semesta, yang semuanya barter, yang berarti bahwa ini adalah tempat di mana harta paling banyak ditransfer, dan secara alami dapat menarik banyak yang kuat. Namun, justru karena itu adalah tempat di mana harta paling banyak berkumpul, jadi orang kuat yang datang dan pergi ke sini sangat baik, dan leluhur bayi darah sama sekali tidak mengkhawatirkan. Untuk mengubur kota naga, pasti ada penyihir nenek moyang yang kuat duduk di kota. Karena kekuatan transenden telah membahasnya, mereka dianggap telah bersama-sama menjaga kepentingan kota pemakaman naga, dan kekuatan besar yang duduk di sini dapat memberikan prioritas untuk memilih apakah akan membeli harta karun yang beredar di tanah pemakaman naga. Manfaat ini tidak sedikit. Dapat dikatakan bahwa semua harta karun yang digali dari tempat penguburan naga harus terlebih dahulu dilewatkan oleh kekuatan yang dijaga di sini, dan pihak lain dapat membelinya langsung jika membutuhkannya, dan itu akan terjadi. Menyebar ke pemakaman naga jika tidak membutuhkannya penjualan kota. Tapi nyatanya, kegembiraan kota pemakaman naga hanya relatif berbicara. Faktanya, itu tidak sesejahtera para pahlawan makmur dari para pahlawan kaisar surga realem. Namun, jika Anda berbicara tentang kualitas orang-orang kuat yang berjalan di dalamnya, Anda pasti ingin memenangkan kota pemakaman naga. Bagaimanapun, Yue dari tanah pemakaman naga terlalu menakutkan. Itu adalah tempat di mana kaisar langit luas dan raja dewa bertarung dalam kemarahan. Itu setara dengan banyak kemampuan hebat di masa lalu. Saya harap leluhur naga yang sebenarnya tanah akan dibagi dan ditelan. Bisa dibayangkan pertempuran itu betapa tragisnya. Tidak ada orang lemah yang meninggal di tempat pemakaman naga. Jadi harta yang diambil darinya tidak umum. Dan bahkan tempat pemakaman naga adalah sumber besar harta kaisar. Namun, tentara kekaisaran dan harta kekaisaran terbatas. Dapat dikatakan bahwa meskipun frekuensi perdagangan di tanah pemakaman naga tidak tinggi, setiap kali harta digali, itu akan menimbulkan sensasi. Kota pemakaman naga masih sangat jauh dari tempat naga dimakamkan, karena medan bintang. Itu bukan hanya medan bintang. Menurut perkiraan generasi selanjutnya, pertempuran penguburan naga telah menghancurkan ratusan jutaan mil dari langit berbintang. Dengan kata lain, wilayah alam semesta kuno telah menghilang selama ratusan juta mil. Visi di dalamnya terlalu menakutkan, bahkan hanya dengan melihatnya, dapat membunuh jiwa, dan yang tidak kuat tidak berani menginjaknya. Tentu saja, ada juga yang tidak takut mati. Lagi pula, begitu Anda bisa masuk, dan Anda bisa menyentuh harta karun di tulang, kemungkinan itu adalah prajurit kaisar, dan pasti ada seorang pemberani di bawahnya. Penghargaan. Berjalan di kota pemakaman naga, Qin Yichen masih menyembunyikan napas mereka, tetapi mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang segala sesuatu tentang kota pemakaman naga. Kaisar Qingzu benar. Tempat di mana naga dimakamkan adalah pertempuran berdarah untuk para leluhur, tetapi kota pemakaman naga hanyalah sebuah gua tempat harta leluhur dijual. Mungkinkah ini tempat yang bagus? Tapi nenek moyang bayi darah benar. Berjalan di kota, Qin Yichen bisa merasakan beberapa kekuatan tirani, dan bahkan kekuatan itu pasti pada tingkat kekuatan. Jika bukan karena nafas mereka,
Bai Guanxing telah membantu menyamarkan itu. Aku khawatir dia telah menyamar sejak lama. Lihat menembusnya. Dan ada pavilion tinggi Yuyu di kota pemakaman naga, yang merupakan kuil Tao di mana kekuatan transenden dari semua pihak ada di sini. Dan ada orang-orang kuat yang duduk di sini. Qin Yichen berjalan di antara kerumunan, tetapi melihat banyak orang kuat, yang telah mengepung Istana Dao dari Istana Iblis Kuno. Istana Dao dari Pengadilan Iblis Kuno jarang dikenali. Itu cukup untuk menjadi kekuatan iblis dari penguasa universal alam semesta kuno. Dan itu cukup untuk menghalangi segalanya. Banyak orang kuat berkibar di sekitar kepala, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Dan apa yang menunggu adalah penyebaran harta aneh untuk keluar. Pernahkah Anda mendengar bahwa murid leluhur surga pencuri telah berhasil di tempat pemakaman naga? Kali ini, tampaknya itu adalah harta klan Feng. Pria itu pertama-tama bertanya kepada Komandan Iblis apakah dia menginginkannya. Jika Komandan Iblis tidak menginginkannya, dia akan menjualnya. Kura-kura, harta klan Feng. Dikatakan bahwa itu masih harta kaisar. Leluhur surga pencuri memiliki beberapa keterampilan. Meskipun kekuatan tempurnya tidak kuat, tetapi dia mahir dalam pintu tunggal, 5 elemen, dan menghasilkan banyak uang dengan suara teredam. Qin Yichen dihentikan oleh teriakan, dan berhenti untuk menonton. Seolah-olah, menurut aturan kota naga mengubur, murid yang disebut leluhur pencuri langit adalah yang pertama membiarkan pengadilan iblis kuno duduk di sini di telapak setan besar NS. Jika iblis besar tidak perlu membelinya, itu akan dilelang langsung di sini. Ini juga alasan kegembiraan orang-orang kuat, yang semuanya menunggu hasil di luar istana Tao pengadilan iblis kuno. Dan beberapa saat kemudian, mereka melihat sosok dengan alis pencuri dan mata tikus muncul. Sosok itu mengenakan pakaian aneh, seperti setelan yang terbuat dari ubin emas dan batu. Dan gerakannya bahkan lebih elegan, dengan sepasang horoskop, dan matanya menunjukkan gelombang berbahaya. Melihat banyak pembangkit tenaga listrik menunggu di luar, murid tertua dari leluhur pencuri surga menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Hei, jubah klan Feng itu indah. Tetapi sayang sekali bahwa Komandan Iblis tidak menyukainya karena mereka dipakai oleh wanita. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, tetapi Komandan Iblis tidak menerimanya. Bukankah itu berarti mereka memiliki kesempatan untuk melelangnya? Qian Kai, jangan sembunyikan. Anakmu mendapatkan jubah kaisar? Tidak apa-apa. Api langit klan Feng tidak membunuhmu. Cepat dan buka mata kita. Dihadapkan dengan desakan banyak orang kuat, Qian Kai tidak bisa menahan senyum bangga. Dan dia tampaknya sering berkunjung ke sini. Leluhur pencuri surga melakukan ini. Apa terburu-buru? Kamu bukan wanita dan bujangan. Bisakah kamu membelinya? Sambil bercanda, Qian Kai berdeham, membenarkan bahwa mata banyak orang kuat tertarik padanya. Dan di antara kerumunan ini, tampaknya beberapa orang kuat telah membelinya. Atau mungkin membelinya, hanya mengguncang pasangan itu. Mengejutkan, semua orang melihat cahaya terang mengguncang langit, dan suara burung bernyanyi.